Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di penghujung Ramadan. Malam ini kita bertakbir mengagungkan asma Allah. Tapi ingat, takbir itu bukan sekadar lisan yang berucap Allahu Akbar, melainkan hati yang mengakui betapa kecilnya kita di hadapannya. Takbir itu adalah perintah tegas setelah kita menyempurnakan puasa sebulan penuh. Kita membesarkan Allah atas hidayahnya. Hidayah itu bukan cuma ilmu, tapi kemampuan fisik dan batin yang Allah berikan sehingga kita bisa menuntaskan kewajiban puasa dengan selamat. Membesarkan Allah artinya mengakui kebesaran zatnya Allah. Itu wujudul hak, ada tanpa ada yang mewujudkan. Beda dengan kita atau kursi ini yang butuh pencipta. Allah sudah wujud sebelum adanya tempat dan waktu. Inilah hakikat dari takbir yang kita kumandangkan. Allah itu as-somad, tumpuan harapan dan zat yang maha tunggal. Dalam konteks meneladani sifat ini kita harus menyatukan potensi diri kita. Jangan ada pemisahan antara daya kalbu, daya pikir, dan daya fisik. Semuanya harus terintegrasi menuju pengabdian kepadanya. Orang yang paham makna takbir akan berusaha memberi manfaat hidup kepada sesama. Zakat fitrah itu simbolnya. Hanya 2,5 liter beras, tapi itu lambang kesediaan kita memberi nyawa atau kehidupan bagi yang lain. Itulah cara manusia memuliakan asma Allah. Idul Fitri disebut hari kemenangan bukan karena baju baru, tapi karena maklumat di hadapan para malaikat bahwa kita diampuni Allah. Dalam kitab-kitab klasik disebutkan siapa yang berpuasa dengan benar, maka ia kembali fitrah, bersih seolah-olah baru dilahirkan. Kemenangan itu status ahli surga yang diberikan Allah. Maka sebetulnya orang yang tidak puasa tanpa uzur atau yang tidak mengindahkan Ramadan, dia tidak punya hak untuk merayakan Idul Fitri. Sebab tidak ada status kemenangan yang bisa ia banggakan di hadapan Allah. Ada hadis menyebutkan, siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, hatinya tidak akan mati saat hati-hati yang lain mati. Kita dijamin punya hati yang jujur, peka, dan penuh rahmat. Hati yang mampu menerima kebenaran dan menebar kasih sayang. Kadang lebaran terasa sedih karena tidak bisa mudik atau kumpul keluarga. Tapi ingat, sebagai mukmin kita harus punya husnuzon atau prasangka baik kepada Allah. Segala persoalan kalau dikaitkan dengan takdir Allah, maka semuanya akan menjadi kecil dan ringan. Rasa gembira karena telah menuntaskan ibadah harus mampu menutupi rasa sedih. Sedih itu biasanya karena khawatir tidak bertemu Ramadan lagi. Tapi syukur itu kuncinya menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Kita masih hidup sampai hari ini saja sudah anugerah. Ibadah tertinggi itu adalah ridho dengan takdirnya. Kalau tidak bisa bertemu fisik, doakan sesama mukmin di tengah malam. Barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan, maka ia dicatat mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Apa tanda orang berhasil puasanya? Tandanya adalah tekad memperbaiki diri tidak luntur. Jika di Ramadan biasa mengaji, bangun malam, atau bersedekah, maka kebiasaan baik itu diteruskan di bulan-bulan lainnya. Itulah bukti puasa kita membuahkan hasil. Dosa terhadap Allah bisa dihapus dengan penyesalan dan kebajikan. Namun, dosa terhadap sesama manusia harus diselesaikan dengan meminta maaf secara langsung dan mengembalikan haknya. Jangan merasa sudah suci kalau urusan dengan manusia belum beres. Orang yang ibadahnya berkah akan hidup lebih lama dari usianya. Lihatlah para ulama besar, mereka sudah wafat ratusan tahun lalu, tapi namanya masih disebut dan ilmunya masih diamalkan. Itulah yang disebut memperpanjang usia melalui keberkatan wujud. Umur umat Nabi Muhammad itu pendek, tapi dipadatkan dengan keberkahan. Satu malam Lailatul Qadar saja nilainya sama dengan 83 tahun lebih. Ini adalah bonus dari Allah supaya kita tidak kalah derajat dengan umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Hidup itu simpel saja, jangan dibikin sulit. Kalau ketemu orang ya silaturahmi yang baik, kalau tidak bisa ya jaga hati. Jangan sampai kerinduan berubah jadi kekecewaan hanya karena kita punya standar persepsi sendiri terhadap orang lain. Ridho sajalah pada keadaan. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, kalau kamu merasa tidak dalam kondisi hati yang baik, jangan sering menemui orang, nanti malah membawa aura negatif. Bertemu itu harus membawa kebaikan, bukan malah menyebarkan pesimisme atau rasa kecewa. Jangan sampai takbir kita hanya menjadi pelecehan karena kita mengucapkannya tanpa penghayatan. Nama Allah itu suci, harus ditempatkan di posisi yang mulia dalam hati. Jangan menyebut asmanya di tempat yang enggak layak atau dengan niat mengolok-olok. Setiap kali kita berucap Allahu Akbar, sadarilah bahwa tidak ada kekuatan yang benar-benar nyata kecuali kekuatannya. Kesedihan kita kecil, masalah ekonomi kecil, semua masalah dunia itu kecil jika dibandingkan dengan keagungan zat yang maha besar.
Didiklah generasi kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Jadikan momen Idul Fitri ini sebagai madrasah untuk menanamkan nilai-nilai keikhlasan dan keridaan. Itulah kemenangan sejati yang akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Sejatinya kita ini penduduk surga karena kakek kita Nabi Adam diciptakan di sana. Ramadan dan Idul Fitri adalah sarana agar kita bisa kembali ke rumah asal kita dengan status hamba yang diampuni dan diridai olehnya. Semoga Allah menerima amal kita. Mari kita tutup malam ini dengan terus bertasbih dan memuji Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang sedikit ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kehidupan kita semua di masa yang akan datang. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf atas segala khilaf, baik yang disengaja maupun tidak. Semoga semangat Ramadan terus mengalir dalam nadi kita sepanjang tahun. Tetaplah menjadi mukmin yang penuh optimisme dan kasih sayang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing setiap langkah kita menuju ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.